الله تعالى لشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى سلفنا الصالح بنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا ثم إلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم بهذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين شيخ محمد بن علي السنواني الشافعي وأصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. Hadis ke-62 wa an Jabirin ibni Abdillah diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir kana adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khabarnya kana yu'allimuna mengajari ya Rasul akan kami ma'asyiras sahabah al-istikharata, akan salat istikharah fil umuri, pada beberapa urusan, kulliha semuanya, al-umur, kama yu'allimuna seperti bahwa mengajari siapa Nabi akan kami as-surata, akan membaca surah minal Qur'ani, dari apa? Al-Qur'an. Yaqulu, hal keadaan berkata ia Nabi, idza hamma ahadukum, akan ucapan idza hamma ahadukum. Idza hamma, apabila bermaksud siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, bil amri, akan urusan, falyarka, maka hendaklah salat siapa ahad, rakaataini, akan 2 rakaat, min ghairil faridah, selain salat apa? Fardu. Summal yakul, atopnya ke falyarka, selesai salat summal yakul, kemudian berdoa siapa ahad, Allahumma, akan doa Allahumma, Allahumma ya Allah, inni astakhiruka, ini sesungguhnya aku, yaitu astakhiruka, memohon pilihan aku kepada kamu, bi'ilmika, dengan ilmu kamu, ilmunya Allah, wa astaqdiruka, dan memohon kuasa aku akan kamu, bi kudratika, dengan sifat kuasa kamu, wa as'aluka, dan meminta aku kepadamu, min fadlika, dari anugerahmu, al-azimi, yang apa? Besar atau yang agung.
Fa innaka, karena sesungguhnya engkau yaitu taqdiru, berkuasa kamu, wala aqdiru, dan tidak kuasa aku. Wa ta'lamu, dan mengetahui kamu, wala a'lamu, dan tidak mengetahui aku. Wa anta, adapun kamu yaitu allamul ghuyubi, zat yang mengetahui akan perkara apa? Beberapa perkara gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, in kunta, jika adalah kamu yaitu ta'lamu, mengetahui, anna hadal amra. Biasanya kalau di buku doa-doa itu ada titik-titiknya di situ ya. Suruh apa? Sebut urusan kita, disebut pas di anna hadal amra itu ya. Titik-titik. Mau dagang ikan apa dagang sayuran gitu kan, titik-titiknya diisi itu. Hah? Dagang ikan apa dagang beras? Ada ibu-ibu ini. Jadi kira-kira kalau kita istikharah itu dagang ikan apa dagang beras, Bu? Akan lagi istikharah. Tiba-tiba malamnya basah. Berarti apa itu keputusannya? Abang-abang basah, pilihannya ikan. Bahasanya bahasa apa dulu? Anna hadal amra, akan bahwasanya urusan ini, urusan yang sedang kita minta istikharah itu, dagang ikan apa dagang beras tadi, yaitu khairun, atau saya mau dagang apa ngelamar jadi karyawan kan boleh tuh. Hah? Yaitu khairun, lebih baik, li bagiku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupan aku, wa akibati amri, dan akhir dari urusanku. Au qala, ini syak minar rawi, au qala, atau berkata ya Nabi, ajili amri. Di situ ajilu, ajila apa ajili? Ajili ya. Biasanya kalau di buku doa ajilihi wa ajilihi gitu ya, maksudnya cepat atau lambat kalau bahasa kitanya itu ya. Ajili amri, segeranya urusanku, wa ajilihi, dan lambatnya urusan ke aku. Fakdur boleh, fakdir boleh, bacanya dua macam. Huruf dalnya boleh dibaca dua, boleh dibaca dhammah, boleh dibaca kasrah. Di situ dhammah apa kasrah? Hai. Fakdirhu seringnya kasrah kalau kita dengarnya itu. Tapi di sini bilangnya fakdur. Kalau di buku doa-doa bilangnya apa? Fakdir ya. Ternyata memang dua macam cara bacanya. Fakdurhu, maka takdirkanlah Tuhan akan hadal amra li bagiku. Bukan sekedar ditakdirkan urusan yang kita minta pilihan tadi, wa yassirhu, dan permudahlah Tuhan akan hadal amra li bagiku. Selain ditakdirkan akhirnya harus dagang ikan, kemudian mudah, tsumma barik li fihi, semoga diberkahi itu usaha dagang ikannya kan gitu. Tsumma barik, kemudian apa? Mudah-mudahan berkailah Tuhan li bagiku fihi, padanya dagang ikan. Hadzal amr kan? Cara kita minta pilihan. Lah sebaliknya, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ini maknanya sudah ada di atas ya, yaitu syarrun, buruk,
li bagiku fi dini, udah tadi tinggal copy paste saja, wa ma'ashi wa akibati amri, au qala sama tadi syak minar rawi ajili amri wa ajilihi fasribhu, lawannya fakdirhu apa? Fasribhu. Fasribhu maka alihkan itu apa? Jangan sampai terjadi gitu. Palingkan dia. Jangan sampai terjadi. Fasribhu maka palingkan atau alihkan Tuhan akan hadal amra anni, jauh. Annya lil bu'di, ya jauh dari aku, jauh-jauh singkirkan itu dari saya. Wasrib ni urusannya jauh dari saya pun menjauh dari urusan itu. Maka kalimatnya dua ya Pak, fasribhu anni wasribni anhu. Itu kan karena apa? Kita jauh dari dia, dia jauh dari kita, sehingga satu sama lain tidak saling mendekat. Kan ada orang modelnya kita menghindar dari dia, dianya nyamperin terus. Ada, kebangetan demen kali sama kita. Orang Bojong tuh demen banget sama kita. Lah kita demennya orang Depok. Nah kan itu. Kira-kira bagaimana itu? Bu, mantu ada dua calon nih, yang orang Depok sama orang Bojong. Bingung. Yang orang Bojong memang kurang cantik, tapi hartanya banyak. Yang Depok cakep banget, cuman kere. Mana kita? Hah? Ya, kalau minta pilihan sama Allah, masa dua-duanya nggak usah minta pilihan, langsung aja ditegrep dua-duanya. Ini kan memilih satu. Fasribhu anni wasribni anhu, ini bahasanya indah sekali ya. Fasribhu maka mudah-mudahan mengalihkan Tuhan akan hadal amru anni, dari aku, ya, supaya jauh dia menyingkir dari saya. Wasribni anhu, wasribni dan mudah-mudahan memalingkan Tuhan akan aku anhu, jauh dari hadal amr. Waqdur li al khairat, waqdur boleh, waqdir pun. Dan pastikanlah Tuhan, takdirkanlah Tuhan li bagiku al khairat, akan kebaikan itu. Alnya lil ahdi, boleh li zikri. Haitsu kana, sekira terjadi ya khair. Kalau memang akhirnya terjadi kebaikan itu untuk saya, mudah-mudahan apa? Takdirkan kebaikan itu. Summa ardini. Di hadis yang lain bilangnya raddini. Di situ apa? Ardini. Kalau di hadis lain bilangnya raddini. Semoga meridhai Tuhan kepadaku bihi, dengannya khair. Lah, ibu akhirnya mantunya yang orang Bojong itu, bu, yang hidungnya pesek, jangan-jangan matre nih, emang kaya sih. Saya boleh istikharah. Hah? Ya persoalan akhirnya dapatnya itu ya itu. Beda. Summa ardini bihi, qala, berkata siapa Jabir, wa yusammi, dan menyebut siapa man hajatahu, akan hajatnya man. Jadi sholat istikharah itu memang gurunya langsung Nabi. Jadi bukan karangan ulama, tidak. Sehingga pertanyaannya begini, apakah setiap urusan harus istikharah? Itu kemarin pilpres pada istikharah kan? Ya saya nanya, 1, 2, apa 3, ibu istikharah enggak? Ya mestinya istikharah. Ini kagak, kalah juga. Udah. Pokoknya urusan yang berat-berat itu sebaiknya apa? Istikharah. Karena maaf ya Pak, bahasa kerennya begini, libatkan Allah, bahasa kerennya.
untuk urusan yang menyangkut hidup kita. Apalagi kita merasa nggak mampu, tapi orang kita pengennya bagaimana ramenya dah, ramenya sono ngikut, ramenya sini ngikut. Itu orang kita begitu. Jadi nggak pakai istikharah. Karena kalau nggak sesuai ya wajar barangkali, karena apa? Ya tadi, ya saya menebak aja Ustadz, ya bener ya syukur, kagak ya syukur. Nah itu lebih baik begitu kalau sekedar nebak. Lalu saran saya istikharah. Ini bapak-bapak nih ya, ini saya mau nanya bapak-bapak biar jujur jawabnya nih Pak. Dulu waktu mau merit itu istikharah dulu nggak? Kagak. Sebelum meritnya, Mau merit? Iya maksudnya sebelum ya, bukan. Pemiliknya misalnya calonnya ada berapa? Iya. Emang Ustadz mana dulu berapa calonnya? Yang nimpalin Pak Ustadz mana? Saya tanya. Iya. Saya dulu calon saya 4 Bu. Iya, anak kiai 2, anak pengusaha 1, anak yatim 1. Malah dapat yang yatim. Jadi istri saya itu hasil istikharah guru saya selama 3 bulan. Saya nggak berani istikharah loh, anaknya kiai 2, anak pengusaha 1. Nongol ada anak yatim. Nyerah saya. Akhirnya guru saya yang istikharah itu, yang nongol yang bini saya sekarang yang anak yatim. Oh kalau saya dapat anak pengusaha mah saya udah ke Amerika. Lah kan hikmahnya selalu ada. Ketika dapatnya itu akhirnya saya nyampainya ke Gandaria. Lah iya itu. Ya kalau saya dapatnya anak pengusaha, saya bikin pondok kagak minta celengan sama ibu. Hah? Nah, ya, selalu ada hikmah. Karena dulu prinsip saya begini ya, ini urusan menyangkut hidup saya untuk dunia akhirat. Maka saya meyakini tadi libatkan Allah itu. Nah, pertanyaannya begini, Pak Ustadz, itu terkait nanti kalau kita udah istikharah bagaimana? Saya lihat tanda-tandanya begitu ya. Saya baca komentar Syekh Muhammad Ali As-Sanwani ini. Boleh diiling-iling ini. Bisa lewat tidur ya. Bisa lewat tidur. Walaupun tidak harus dengan tidur, jadi tidak harus dengan mimpi. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis yang lain justru ada istikharah yang redaksinya ya nggak terlalu mirip banget ya. Cuman perintah istikharah di hadis lain itu kita diminta apa itu? Atlubu minka insyiraha sadri lima huwa khairun li fi'il ilmika fal insanu la yaf'alu ba'dal istikharah illa man syarahat nafsuhu lahu faqad warada idza hamamta bi amrin takhir rabbaka fi sab'a marrat. Jadi di hadis lain justru kalau kamu mau istikharah maka istikharahnya 7 kali. Di hadis lain seperti itu. Summandur ila alladhi sabaqa ilaihi qalbuk fa inna fihil khair. Di antara 7 kali putaran istikharah itu mana yang di dada itu rasanya nyaman. Jadi kalau baru sekali tidak dapat dia insyirah sadri,
nggak tahu kalau sama saya, sama si bojong itu saya nyaman banget itu. Hah? Kamu gimana nak? Sama, tapi kan hidungnya pesek nak. Nggak apa-apa, tapi saya nyaman itu. Jadi maaf ya, terkait yang bojong sama Depok tadi ya. Nah, setelah 7 kali kita istikharah, nanti diantara 2 pilihan itu ada yang di dada kita itu terasa. Insirah sadri itu mananya apa? Rasa nyaman, nggak terlalu ruwet. Itu yang harus kita pilih, walaupun pesek tadi. Nah itu. Fa inna fi khairun wala yustaratu an takuna binaumin, dan tidak disyaratkan bahwa tanda-tanda pilihan Allah itu lewat mimpi, tidak disyaratkan. Maka melihat hadis yang berikutnya ini, ya menurut saya istikharah 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Nanti diantara 7 istikharah kita dengan doa yang ini, doanya nih ya, mana diantara malam pertama, malam kedua sampai malam ketiga yang ada ketenangan di hati kita menyangkut pilihan itu, pasti ada lah. Paham nggak? Okay. Ada tasbih saya lihat di hadis ini. Jadi sahabat itu diajari sholat istikharah seperti diajari baca Quran. Apa maksudnya? Coba lihat hadis tadi. Karena Rasulullah SAW yu'allimunal istikharata fil umur kuliah kama. Jadi ada penyerupaan. Ini komentarnya Imam Muhammad Ali As-Sanwani. Maksudnya begini, yahtamilu ayyakuna shibhu min jihati hifzi hurufihi wa tartilihi wa la yubdalu minha syai'un bi syai'in kama huwa al-Quran. Begini, saya sepakat. Nabi ngajarin Quran kepada sahabatnya itu tartil. Ayo baca Abu Bakar, qul huwallahu ahad. Sama juga ketika Nabi mengajarkan sahabat istikharah, ngajarinnya pelan-pelan, sehingga dalam doa istikharahnya juga nggak boleh tergesa-gesa, supaya huruf-huruf lafaz-lafaznya tidak rusak. Karena memang redaksi doa istikharah itu langsung dari Allah, seperti halnya wahyu-wahyu dari surat-surat yang diajarkan Nabi. Sehingga pesannya jelas, ketika kita membaca doa istikharah dengan fasih, yakin dan mantap, segera wujud itu tanda-tanda itu. Tapi kalau bacanya asal-asalan, itu yang bikin apa? Belum juga, gimana Pok? Burem aja itu hasilnya. Ya mungkin tadi cara bacanya apa, ada yang keliru. Itu saya menangkap kata-kata kama yu'allimuna as-surah. Satu. Yang kedua, ada komentar lain. Apa itu? Yahtamilu ayyaku nasibu min tariqil ihtimam biha wa yahtamilu ayyaku nasibu min kaunnya biwahyin min Allah ta'ala kama nasrana. Jadi problem istikharah itu problem yang memang penting. Jadi kalau cuman urusan yang tidak terlalu penting itu nggak usah apa. Istikharah, Bu, dikasih ikan sama orang gede, ikan mas 3 kilo. Lah dia bingung dipecah apa dipepes, itu nggak usah istikharah. Jadi menyangkut hal yang ceremen itu ya, orang Sunda bilangnya begitu. Ya nggak usah istikharah. Nah itu. Lah yang kesian kan suami ibu yang udah kelaparan itu. Mana Bu? Belum dapat tandanya. Alah. Ini gimana ya?
Ya namanya komentar ulama kan, ya harus kita, ya tapi memang begitu. Bagaimana udah ada keputusan, kalau urusan sama dia lama apa aja pakai istikharah. Jangan disuruh masak, berarti dia itu bakal lambat lauk itu. Gitu. Baik itu ya. Lanjut. Ini saya kata dokter nih nggak boleh terlalu ngomong yang keras karena di tenggorokan namanya ini, pita suara saya ini ada gangguannya ya, jadi sebenarnya udah nggak boleh ngimamin dulu ya. Tapi ya tadi ya menghindari yang ya problem Ustadz ya suara, karena Ustadznya jualan vokal ya maklum, mana ngaji baru mulai pisan lagi, ujiannya begitu ya. Mendingan Ustadz, kalau cara Ustadz mendingan suara apa kaki rada pincang dikit, mendingan mana itu. Dua-duanya enggak ya, doain lah mudah-mudahan sehat ya. Kalau ini Ustaz, yang orang yang mau pergi haji atau umroh disuruh istikharah, itu maksudnya apa? Cuma haji kan pilihannya satu, umroh satu, tapi disuruh istikharah lah sebelum haji. Dia punya uang mungkin gitu maksudnya, iya. Mau store haji apa umroh gitu, Iya. suruh istikharah dulu. Iya. Ya nggak perlu itu, nggak perlu istikharah dulu. Jadi kasus semacam itu pernah ditanyakan sama saya ya, akhirnya saya perintahkan udahlah bapak ya umrohin umroh, kadang kan nunggu haji apa, tapi jangan duit haji ditarik buat umroh, jangan. Jadi istilahnya gini, kalau bapak sudah punya uang untuk haji ya kan dapat porsi itu ya, lah kan nunggunya lama ada, jangan bapak cabut untuk umroh, jangan, nggak boleh kalau itu. Sambil nungguin panggilan haji, kemudian punya rezeki lagi baru umroh. Problemnya sekarang gini, ini ada duit 30 juta, itu kan kalau store haji apa? Dapat porsi dah. Kalau umroh ya berangkat kan gitu. Pertanyaannya, store haji dulu apa umroh itu? Itu mungkin maksudnya ya. Kalau saya haji dulu, store haji dulu 25.500 gitu ya. Sisanya ya tabung dulu buat umroh gitu ya. Karena nunggunya apa? Lama. Kan undang-undangnya begitu. Undang-undang nomor berapa saya lupa itu. Jadi untuk bapak yang usianya di atas sekian itu kan penantiannya nggak lama. Kalau 65-70 berapa tahun? 5 tahun ya? Masih sama. Nggak ada undang-undang 70 itu berarti berapa tahun? 5 tahun, kalau 80 3 tahun, 90 setahun ya. Nah ini kan tahun ini yang berangkat tertua 110 tahun orang Ponorogo itu. Ada lagi bapak mikirin umur sih. Orang kalau kebangetan mikirin umur, waktunya belum mati mati ya, store aja udah, nanti Allah kasih sehat ya. Jadi problemnya kalau nggak perlu istikharah kalau itu sih, kalau saya ya udah store haji saya 25.500 kan masih ada kembaliannya tuh 30 juta, nabung dia buat apa? Umroh, karena kan nunggu itunya kan lama tuh kan. Jadi kalau ditanya kewajiban haji itu dengan kewajiban umrah bagaimana sih? Ya sebetulnya kan ayatnya jelas ya, haji dan umrah itu sama-sama wajib, wajibnya sekali. Hanya kewajiban umrah itu mengikuti kewajiban haji, berarti kan haji lebih utama. Karena ketika haji kan ada umrah di situ, ketika umrah nggak ada haji di situ, itu artinya kan kekuatan fardu hajinya lebih ya. Nggak usah istikharah kayak gitu ya. Kalau daripada istikharah mendingan
baca doa, kumpulin anak-anak lah. Anaknya ada 5, seorang 5 juta, berlima jadi berapa? 25 juta. Tadi kan ada kembaliannya tuh ya, 5 juta dapat 30 umroh, haji juga, umroh juga. Nah itu kira-kira ya, nggak perlu istikharah. Jadi catatan penting buat saya, istikharah itu untuk hal-hal penting saja ya. Jadi kalau hal-hal tidak penting nggak perlu istikharah. Besok nih tahun 2029 pemilu ya, istikharah dan nggak istikharah. Lah iya kan urusan penting. Nanti hasilnya kasih tahu saya Pak Yamin. Ya, ini rata-rata pada kagak istikharah sih. Tanya dong saya, istikharah nggak Pak Ustadz? Tanya dah. Ya, istikharah lah, masa nggak istikharah? Hasilnya ya rahasia, masa saya tahu. Hadis ke-63 an Abi Hurairah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Ma adapun tempat area boleh dimanain mak di situ. Baina baiti, kalau sekarang ya baina qabri, karena memang kubur saya di rumah saya ya. Baina baiti yang tetap yama di antara rumah saya, wa mimbari dan mimbar saya, yaitu raudatun, taman min riyadil jannati, dari beberapa tamannya surga. Wa mimbari, ngomongin mimbar saya, kan Nabi punya mimbar dia, yaitu ala haudi. Ini Masya Allah, andai kata tidak ada penjelasan dari ulama, berat sekali hadis ini. Ala haudi, tetap ia mimbar atas telaga saya. Apa maksudnya itu? Paham nggak Pak? Susah itu? Yakin susah itu kalau cuman baca redaksinya doang. Nanti kita ulas. Raudhah yang ada di Madinah itu areanya ya antara mimbar Nabi dengan apa? Rumah Nabi yang sekarang kuburnya Nabi. Luasnya berapa? 100 berapa? Nggak nyampe 200 meter ya. Nggak ada dua. Pokoknya, dan peraturan yang sekarang ini kan karena ada aplikasi, jadi setahun sekali doang kita boleh ke Raudhah. Jadi kalau misalnya Bapak haji tahun ini, kemudian besok umrah, belum bisa itu ke Raudhah itu. Harus ganti tahun dulu. Ada positif di satu sisi, ada negatif di sisi yang berbeda. Tapi saya kebijakan pemerintah Saudi yang model begitu ya setuju saja. Karena memberi peluang buat orang yang nggak bisa ke Raudhah, pasti ke Raudhah kalau sekarang. Mudah-mudahan nanti ya kayak Multazam, apalagi Hajar Aswad itu ada apa? Ada aplikasinya lagi supaya orang ya nggak rebutan kayak gitu. Ya, kita doainlah kebijakan itu. Ya mungkin usulan dari beberapa negara. Jadi Bapak pokoknya pasti ke Raudhah kalau Bapak itu, nggak perlu berebut. Kalau dulu kan orang ada yang kagak bangun-bangun di Raudhah. Ya Allah, ya kayak serakah ya. Nah, yang jadi bahasan kita tuh gini, Raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surga. Coba perhatikan, taman dari tamannya surga, maksudnya apa tuh? Emang Bapak tahu taman surga? Surga itu tamannya bagaimana? Kalau orang awam tidak dijelaskan maksudnya, katanya taman surga ini kembangnya mana? Namanya taman tuh kan ada indahnya juga. Menurut saya Raudhah tuh nggak indah. Ya biasa aja kayak Masjid Nurul Iman, karpetnya warna hijau, rada muda dikit, cuman gitu doang, nggak ada apa-apa, nggak ada. Sebelah kirinya ya rumah Nabi, itu seperti itu doang. Tamannya mana? Yang ini, pernah nggak Bapak berangan-angan seperti itu? Kita bongkar ini hari ini. Satu pendapat yang menggegerkan menurut saya itu, kila inna dzalikal maudi'a
bi ainihi yunqalu ilal jannati ayyu awwalu ila kaunihi rawdatun min riyadil jannah wa qila innaha minal jannah kal hajar aswad. Ada pendapat yang mengatakan bahwa area yang ada itu nanti akan diambil, dicomot oleh Allah untuk ditaruh di surga. Itu yang dimaksud raudhah min. Saya ulang supaya nanti Bapak bisa menjelaskan maksudnya raudhah min riyadil jannah. Area yang dipakai untuk orang berdoa, sholat, macam-macam di raudhah itu nanti yang diambil oleh Allah untuk ditaruh di taman surga. Itu. Berarti orang yang pernah masuk ke raudhah itu pernah merasakan taman surga. Kaul kedua mengatakan dia seperti Hajar Aswad. Memang Allah turunkan Hajar Aswad dari surga itu ke. Jadi memang area itu langsung dikirim dari surga, Pak Bayan. Pak, kalau ada rumah tamannya indah, betah nggak kita berlama-lama di situ? Bayangkan kalau itu tamannya surga, betah berlama-lama, berebut. Raudhah nggak ada calon ya, Pak Ustadz ya? Nggak ada ya. Kalau itu kan ada calonnya apa? Hajar Aswad ada. Karena apa? Ya ini kaul kedua ya, wallahu a'lam. Memang sengaja Allah kirim dari surga area itu, sehingga orang betah berlama-lama berebut. Yang pernah sujud di raudhah berarti dia pernah sujud di surga, begitu. Nah itu yang dimaksud raudhah min riyadil jannah. Ada lagi kaul ketiga, tapi kaul ketiga rada dhaif. Kenapa? Itlaqus sabab wa iradatil musabbab. Maka kata-kata raudhah min riyadil jannah itu majaz. Hakikatnya bukan itu. Majlis ta'lim itu riyadul jannah. Majlis zikir itu juga riyadul jannah. Mana katanya taman sorga itu orang pada ngaji mukanya pada japluk aja, lah masuk sorga mukanya manyun lah. Itu kiasan, majaz. Yang dikerjakan di tempat itu di riyadul jannah itu adalah yang menyebabkan dia masuk sorga. Di taman sorga itu kegiatannya ngapain? Ngaji Quran, apalagi zikir, sholat, berdoa. Itu yang kita sebut yang menyebabkan dia masuk sorga. Makanya majaz, itlaqus sabab wa iradatil musabbab. Yang disebut tamannya sorga, tapi yang dimaksud adalah aktivitas yang menyebabkan dia masuk sorga. Paham gak? Tapi kaul ketiga ini dhaif. Karena taman sorga, kalau disebut taman sorga riyadul jannah itu majaz, dimanapun ada. Di masjid ini kita lagi di taman sorga. Awas jangan ngantuk di taman sorga, ngantuk. Hah? Kagak ada bidadarinya Ustaz. Payah. Ini kan perumpamaan bahwa aktivitas kita ini tercatat sebagai aktivitas yang nanti akan kita kunjungi surga aslinya itu. Ya namanya juga taman KW, ya. Ilok surga ini karpetnya begini kan gak mungkin. Kira-kira begitulah. Ilok surga air begini, kagak ada warnanya, kagak ada rasanya. Tadi mau ngimamin AC mati belum hidupin. Ilok taman sorga begitu. Nah, itu. Hah? Saya singgung aja mumpung ada ketua DKM-nya itu. Ini apa ya istilahnya,
kajian mendalam tentang hadis yang menyebut Riyadul Jannah. Ya besok-besok kita tahu itu ya. Ini beruntungnya kalau nggak ngaji mana tahu kita kayak gini. Nah, ini yang menarik lagi, wa mimbari ala haudi. Mana tahu kita penjelasan ini. Mimbar saya. Jadi Bapak kalau lihat mimbar, ada mimbar Nabi situ. Tapi sudah di renov berkali-kali. Aslinya bukan begitu. Mimbar saya atas telaga saya, maksudnya apa? Baik, saya bongkar nih pendapat ulama. I'lam anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam haudaini. Jadi yang harus kita ketahui ya, bahwa Nabi itu punya dua telaga. Nabi punya apa? Dua telaga. Haudan qabla sirat wa haudan ba'dahu. Telaga yang pertama adalah telaga yang Allah siapkan, telaganya Nabi, namanya haud. Dan itu bukan kausar, bukan. Saya ulang, Nabi punya dua haud. Haud itu bahasa kitanya apa? Telaga. Yang pertama haudunnya itu adanya di padang mahsyar. Jadi umat Nabi itu kan kalau baru bangkit dari kubur itu hausnya luar biasa. Maka minumlah telaga yang Nabi siapkan. Satu. Yang kedua, telaga yang kedua itu adanya setelah jembat Siratal Mustaqim. Itu ada telaga lagi. Berarti masih di luar surga. Karena dalam rangka menyucikan jiwa kita, mau masuk tempat yang paling suci, yang paling mulia, yang paling indah, semuanya serba paling kalau sudah masuk surga. Nah, baru ketika sudah masuk di dalam surga ada namanya Al-Kautsar. Ya kalau kira jumlah jambleh telaga Nabi 3, 2 adanya sebelum surga, 1 di dalam surga. Pertanyaannya, mimbarnya Nabi itu ada di mana? Nah itu. Wa kullun minhum makharijul jannati bi khilafil kautsari fa innahu dakhiluha. Berbeda dengan Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar di dalam surga. Sebetulnya. Wal murad bil haud huwal kautsar. Al murad mimbaruhu bi ainihi alladhi kana fid dunya fa yu'adu fil akhirah. Yang dimaksud wa mimbari ala haudi ini seperti tadi taman sorga. Mimbar Nabi nanti ketika mau kiamat dicabut, Pak. Oleh Allah dicabut, kemudian diletakkan dekat apa? Telaga itu. Nah, itu yang dimaksud itu. Fayu'adu fil akhirah yuda'u 'alal haud. Jadi, aduh, saya merinding sekali. Mimbar Nabi yang di Madinah itu nanti dicabut, dipindahin di padang mahsyar waktu kita minum telaga itu, minum air pertama. Di situ Nabi akan berpidato nanti menyangkut pemberian syafaat kepada umatnya. Di situ. Itu yang dimaksud apa? Wa mimbari ala haudi. Adapun mimbar saya nanti ada lagi di telaga saya. Ini kan problem. Ini hadis-hadis riwayat Bukhari. Faktanya begitu. Ulama masing-masing menyimpulkan. Salah satu kesimpulannya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita akan sowan di hadapan Rasulullah SAW sehingga kita tidak perlu memohon lah, karena kita sudah mohonnya dari alam dunia loh. Semoga kita termasuk yang tercatat memperoleh syafaat beliau gitu. Kapan dapatnya? Nanti waktu di padang mahsyar. Syukur-syukur bukan sekedar dapat syafaat yang terbebas dari api neraka, kita masuk kelompok VVIP dari umatnya. Apa itu?
alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi, kita akan masuk surga tanpa dihisab lagi itu kan. Waj'alna min thuluthi ummati Muhammadin alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, ya Allah. Yang akan datang ini terkait lagi sholat mikirin cewek, boleh nggak Pak Yamin? Ibu lagi sholat mikirin berkat, boleh nggak Bu? Agak. Nah ini jawabannya hadis yang akan datang. Silakan kalau penasaran baca itu. Ini menyangkut Nabi waktu sholat mikirin apa coba ya. Ternyata kalau mikirnya sah-sah aja, tapi jangan cewek dong, jangan berkat ya. Itu berarti keganggu setan. Namanya orang sholat itu saya yakin ya nggak mungkin itu dari mulai takbir sampai salam fokus sholat, saya nggak yakin itu. Kayak ada peribahasa begini, kalau kita kehilangan kunci sholat, maka nanti apa? Nanti kita akan bahas panjang lebar terkait Nabi waktu sholat pernah mikirin sesuatu. Berarti apa? Ini boleh, tinggal sesuatunya dulu apa itu, menyangkut kebaikan apa keburukan kan begitu ya. Wallahu a'lam.